Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyahkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengkoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengenal bahwa dalam kehidupan bangsa Yahudi terdapat banyak aturan keagamaan yang membimbing hidup mereka kepada Tuhan. Namun dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari dapat ditemukan pula bahwa aturan-aturan hidup keagamaan itu seringkali dipergunakan untuk menjerat orang atau bahkan untuk mencari-cari persoalan dengan orang lain. Salah satunya berkaitan dengan aturan berpuasa dan sembahyang seperti yang dikisahkan dalam penginjil Lukas pada hari ini. Menanggapi pernyataan itu, maka Yesus pun mengatakan bahwa jika mempelai dan sahabat-sahabatnya masih bersama, mereka tidak berpuasa. Namun apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka pada saat itulah mereka akan berpuasa. Selanjutnya Yesus menegaskan pernyataan itu dengan dua buah perumpamaan. Perumpamaan pertama ialah mengenai secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Perumpamaan yang kedua mengenai anggur yang baru, jika diisikan pada kantong yang tua, maka akan mengkoyakkan kantong itu, dan anggur itu pun akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan menjawab seperti itu, Yesus mau menegaskan bahwa yang terpenting dari aturan hidup keagamaan ialah menghayati, menghidupinya dalam terang kebenaran Tuhan, bukan untuk mencari letak kesalahan orang lain. Jika memang demikian, maka tidak ada manfaatnya. Puasa dan sembahyang bukan terletak pada hal-hal lahiriah atau aturan keagamaan, melainkan terletak pada hati manusia dan motivasinya untuk membebaskan diri dari kemelekatan dan semakin mengasihi Tuhan dan hidup seturut apa yang dikehendakinya. Dan lebih dari itu dapat mengubah semangat hidup manusia dan memperbaharui dirinya hingga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki pemahaman yang sama
seperti orang-orang Farisi, yakni dengan cara sengaja atau tidak sengaja menggunakan aturan hidup keagamaan untuk menilai kelemahan orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga hingga saat ini hidup kita hanya dipenuhi dengan aturan-aturan dan jarang kita hayati dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau kita setuju dan akui bahwa aturan-aturan itu baik pada dirinya dan berkenan kepada Tuhan, maka pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah menghayatinya, mempraktikannya, serta menjadi model bagi sesama kita. Saya yakin itulah yang diharapkan dari Tuhan kepada kita semua. Semoga demikian.